Aku masih ingat malam pertama itu dengan sangat jelas. Udara soreang terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah di sepanjang jalan yang sepi, seolah menutupi sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang yang kebetulan lewat. Jam di dashboard mobilku menunjukkan pukul 23.46 ketika aku mematikan mesin. Di hadapanku berdiri bangunan besar yang tampak seperti bayangan raksasa di tengah kegelapan. Rumah sakit itu. Bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan, namun masih berdiri kokoh seperti saksi bisu sesuatu yang pernah terjadi di dalamnya. Aku turun dari mobil perlahan. Suara pintu mobil yang tertutup terdengar sangat keras di tengah keheningan malam. Angin tipis berhembus melewati halaman rumah sakit yang kini dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Pepohonan besar tumbuh di sekitar bangunan, sebagian bahkan sudah menembus pagar yang berkarat. Plang nama rumah sakit yang dulu berdiri di depan gerbang kini hanya menyisakan rangka besi kosong. Huruf-hurufnya sudah hilang. Seolah nama rumah sakit itu sengaja dihapus dari dunia. Aku berdiri beberapa detik, menatap bangunan itu. 3 lantai. Puluhan jendela. Sebagian pecah. Sebagian tertutup tirai yang sudah lapuk. Tempat itu terlihat seperti bangunan yang ditinggalkan begitu saja tanpa persiapan. Seperti semua orang pergi secara bersamaan. Terlalu cepat. Terlalu mendadak. Aku mengambil tas dari bagasi mobil. Di dalamnya ada kamera night vision, senter, perekam suara, dan beberapa alat investigasi sederhana. Aku bukan paranormal. Aku hanya seseorang yang tertarik pada cerita-cerita yang dianggap mustahil. Selama beberapa tahun terakhir aku sering mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker. Gedung kosong. Rumah tua. Sekolah terbengkalai. Namun dari semua tempat yang pernah aku datangi, rumah sakit ini memiliki reputasi yang berbeda. Cerita tentang tempat ini selalu terdengar lebih serius. Lebih gelap. Banyak orang mengatakan mereka melihat sesuatu di dalam bangunan ini. Dan hampir semua cerita memiliki kesamaan yang aneh. Lorong rumah sakit. Langkah kaki. Dan seorang wanita yang berjalan sendirian di tengah malam. Padahal bangunan itu sudah kosong lebih dari 10 tahun. Semua ini bermula 2 minggu sebelumnya. Saat aku menerima sebuah email dari seseorang yang tidak kukenal. Subjek email itu hanya satu kalimat. Kalau kamu benar-benar ingin mencari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, datanglah ke rumah sakit lama di Soreang. Awalnya aku mengira itu hanya pesan iseng. Namun isi email itu membuatku berubah pikiran. Pengirimnya mengaku pernah bekerja di rumah sakit tersebut. Seorang perawat. Dia mengatakan bahwa alasan rumah sakit itu berhenti beroperasi bukan hanya karena pembangunan fasilitas baru. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak pernah dimasukkan ke dalam laporan resmi. Menurutnya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi beberapa tahun sebelum rumah sakit itu ditutup. Lampu yang menyala sendiri. Suara alat medis berbunyi di ruangan kosong. Langkah kaki di lorong rawat inap ketika semua pasien sudah tidur. Dan sesuatu yang paling sering dilihat oleh para staf. Seorang wanita dengan pakaian pasien. Berjalan perlahan di lorong rumah sakit setiap tengah malam. Wanita itu selalu terlihat basah. Seperti baru saja keluar dari air. Namun yang paling membuatku memutuskan datang ke tempat ini adalah kalimat terakhir di email itu. Jika kamu masuk rumah sakit itu setelah tengah malam, jangan pernah membuka pintu ruang operasi nomor 3. Sejak saat itu rasa penasaran terus menggangguku. Dan malam ini aku berdiri di depan bangunan itu. Aku mendorong pagar besi yang sudah terbuka setengah. Pagar itu berderit keras. Suara besi berkarat bergesekan terdengar seperti jeritan panjang di tengah malam. Aku melangkah masuk ke halaman rumah sakit. Rumput liar bergesekan dengan celanaku. Beberapa jendela di lantai 2 memantulkan cahaya bulan. Aku berjalan perlahan menuju pintu utama. Pintu kaca besar di depan bangunan sudah pecah. Pecahan kaca masih berserakan di lantai. Aku menyalakan kamera night vision. Lampu inframerah kecil di atas kamera menyala. Layar kamera berubah menjadi warna hijau redup. Aku mulai merekam. Langkah kakiku terdengar jelas ketika aku masuk ke dalam bangunan. Bau lembab langsung menyambutku. Campuran debu, jamur, dan sesuatu yang lebih tua. Lobi rumah sakit itu masih terlihat seperti dulu. Meja resepsionis masih berdiri di tengah ruangan. Beberapa kursi plastik tergeletak di lantai. Berkas-berkas lama berserakan seperti sampah yang tidak pernah dibersihkan.
Debu tebal menutupi hampir semua permukaan. Aku menyentuh meja resepsionis. Jejak jariku langsung terlihat jelas di atas debu. Tidak ada yang menyentuh tempat ini dalam waktu sangat lama. Lorong panjang membentang kedua arah dari lobi. Gelap. Sangat gelap. Aku mengarahkan senter ke salah satu lorong. Cahayanya hanya mampu menjangkau beberapa meter ke depan sebelum ditelan kegelapan. Saat aku sedang mengamati ruangan, tiba-tiba terdengar sesuatu. Tok. Suara kecil. Seperti sesuatu jatuh ke lantai. Aku menoleh ke arah lorong sebelah kiri. Tidak ada apa-apa. Aku menunggu beberapa detik. Sunyi. Mungkin hanya tikus. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun saat aku hendak melangkah lebih jauh, suara lain terdengar. Kali ini bukan dari lorong, tapi dari atas. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari lantai 2. Aku menatap langit-langit. Langkah itu terus berjalan seperti seseorang sedang menyusuri koridor. Padahal rumah sakit ini seharusnya kosong. Aku berdiri diam. Suara langkah itu berhenti. Beberapa detik kemudian, sunyi kembali. Aku mengarahkan senter ke tangga yang berada di ujung lobi. Tangga yang menuju ke lantai 2. Perlahan aku berjalan mendekat. Cahaya senter menembus kegelapan tangga. Bayangan pegangan tangga memanjang di dinding. Aku berhenti di kaki tangga. Lalu sesuatu bergerak. Di ujung lorong lantai 2. Sosok. Samar. Seperti bayangan manusia berdiri diam. Aku menatapnya. Jantungku berdetak keras. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Menatap ke arahku dari kejauhan. Kemudian, dalam sekejap, sosok itu menghilang. Seolah tidak pernah ada. Aku menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya malam itu aku menyadari satu hal. Aku mungkin tidak sendirian di dalam bangunan ini. Dan malam itu baru saja dimulai. Aku berdiri beberapa saat di kaki tangga. Mataku masih menatap ke arah lorong lantai 2 tempat sosok itu tadi berdiri. Namun sekarang lorong itu kembali gelap dan kosong. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara. Hanya kegelapan yang menatap balik ke arahku. Aku mencoba menenangkan napas. Tenang, mungkin cuma bayangan, gumamku pelan. Namun bagian lain dari pikiranku tidak sepenuhnya percaya. Aku sudah cukup sering melakukan investigasi di tempat-tempat terbengkalai. Bayangan bisa menipu mata. Pantulan cahaya juga bisa membuat sesuatu terlihat seperti sosok manusia. Tapi apa yang barusan kulihat terasa terlalu jelas. Terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Aku menoleh ke arah lorong di lantai 1. Sebelum naik ke lantai 2, aku memutuskan untuk memeriksa bagian bawah bangunan terlebih dahulu. Biasanya rumah sakit memiliki beberapa ruang rawat inap di lantai dasar. Lorong yang tadi mengeluarkan suara jatuh itu juga berada di sisi kiri lobi. Aku mengarahkan senter ke sana. Lorong itu panjang. Dindingnya penuh cat yang mengelupas. Beberapa pintu ruangan berjajar di kiri dan kanan. Nomor kamar masih terlihat samar di atas setiap pintu. Aku mulai berjalan masuk ke lorong itu. Langkah kakiku bergema pelan di lantai keramik yang retak. Udara di dalam lorong terasa lebih dingin. Dan lebih lembab. Seolah tempat ini jarang sekali terkena cahaya matahari. Senterku menyorot pintu pertama. Kamar 101. Pintunya terbuka sedikit. Aku mendorongnya perlahan. Engselnya berderit keras. Di dalamnya ada 2 ranjang pasien. Kasurnya sudah tidak ada. Hanya rangka besi yang tersisa. Di sudut ruangan ada tiang infus yang sudah berkarat. Tirai pembatas tempat tidur masih tergantung di langit-langit. Namun warnanya sudah berubah kusam dan penuh jamur. Aku mengarahkan kamera ke seluruh ruangan. Debu menari di udara setiap kali aku bergerak. Tidak ada tanda-tanda aktivitas baru. Aku keluar dari kamar itu dan melanjutkan menyusuri lorong. Kamar demi kamar. Semuanya hampir sama. Kosong. Sepi. Seolah waktu berhenti di tempat ini. Namun ketika aku sampai di kamar 104, aku mendengar sesuatu.
Suara. Sangat pelan. Seperti seseorang sedang menarik napas. Aku membeku. Senterku perlahan mengarah ke pintu kamar itu. Pintu kamar 104 tertutup. Namun dari dalam terdengar suara lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang yang sedang terengah-engah. Aku mendekat perlahan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin. Sangat dingin. Aku menekan gagangnya dan membuka pintu perlahan. Pintu itu berderit. Senterku langsung menyapu seluruh ruangan. Kosong. Hanya ada satu ranjang pasien di tengah ruangan. Namun suara itu berhenti begitu pintu terbuka. Aku masuk perlahan. Cahaya senter menyapu lantai. Debu tebal menutupi semuanya. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda seseorang pernah berada di sini. Namun saat aku mendekati ranjang pasien itu, sesuatu bergerak. Tirai di samping ranjang bergoyang perlahan. Padahal tidak ada angin. Aku berdiri diam, menatap tirai itu. Goyangannya pelan, seperti baru saja disentuh seseorang. Aku mengangkat tangan dan menyentuh kain tirai itu. Basah. Aku langsung menarik tanganku. Basahnya bukan seperti air biasa. Lebih lengket. Seperti cairan yang sudah lama mengering. Aku menyorotkan senter lebih dekat. Ada noda hitam di kain tirai itu. Noda besar yang menjalar ke bawah. Seperti sesuatu pernah menetes dari atas. Aku menelan ludah. Dan saat itulah sesuatu jatuh dari ranjang. Bunyi logam kecil menghantam lantai. Aku langsung menyorotkan senter ke bawah. Sebuah gunting medis tergeletak di lantai. Padahal tadi tidak ada apa-apa di atas ranjang itu. Aku sangat yakin. Aku menatap ranjang itu. Kasurnya sudah tidak ada. Hanya rangka besi berkarat. Tidak ada tempat bagi benda itu untuk jatuh. Namun gunting itu sekarang berada di lantai tepat di depan kakiku. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di dalam dada. Aku mengambil gunting itu. Dingin. Seperti baru saja dikeluarkan dari air. Aku meletakkannya kembali di ranjang. Cukup, gumamku. Aku keluar dari kamar itu. Begitu pintu kamar 104 tertutup kembali, suara itu muncul lagi. Napas. Pelan. Terengah-engah. Dari dalam ruangan. Aku berhenti di depan pintu. Namun kali ini aku tidak membukanya lagi. Aku memutuskan melanjutkan menyusuri lorong. Semakin jauh aku berjalan, lorong itu semakin gelap. Lampu di langit-langit sebagian besar sudah jatuh. Beberapa kabel menggantung. Senterku menyinari papan petunjuk di dinding. Ruang rawat inap wanita. Aku berhenti. Lorong di depan tampak lebih panjang. Dan lebih gelap. Ada sesuatu tentang lorong ini yang membuat udara terasa lebih berat. Aku melangkah masuk. Langkah kakiku bergema lebih keras sekarang. Pintu kamar di sini lebih banyak. Sebagian terbuka. Sebagian tertutup rapat. Ketika aku melewati kamar pertama, aku mendengar sesuatu dari dalam. Suara gesekan. Seperti ranjang didorong di lantai. Aku menoleh ke pintu kamar itu. Pintunya terbuka setengah. Senterku menyorot ke dalam. Di dalam ruangan itu ada 3 ranjang pasien. Dan salah satunya bergerak. Pelan. Sangat pelan. Ranjang itu bergeser beberapa sentimeter di lantai. Aku berdiri membeku. Ranjang itu berhenti. Kemudian bergerak lagi. Pelan. Seperti seseorang tak terlihat sedang mendorongnya. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ketika aku sampai di ambang pintu, ranjang itu tiba-tiba berhenti bergerak. Aku menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun saat aku hendak mundur, sesuatu terdengar di lorong belakangku. Langkah kaki. Pelan. Aku menoleh cepat. Lorong itu kosong. Namun langkah itu masih terdengar. Tok. Tok. Tok.
Seperti seseorang berjalan perlahan mendekat. Aku memutar senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu semakin dekat. Semakin jelas. Aku mundur 1 langkah. Dan saat itulah aku melihatnya. Di ujung lorong, seorang wanita berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus. Dia mengenakan gaun pasien berwarna putih. Gaun itu basah. Air menetes dari ujung kainnya ke lantai. Wanita itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Kemudian perlahan, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan dia menatap lurus ke arahku. Aku tidak bergerak. Tubuhku terasa kaku. Wanita itu mulai berjalan. Pelan. Langkahnya tidak bersuara. Namun air terus menetes dari pakaiannya. Semakin dekat. Semakin jelas. Jarak kami tinggal sekitar 10 meter. 5 meter. 3 meter. Dan tiba-tiba, lampu senterku mati. Lorong itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Aku menekan tombol senter beberapa kali. Tidak menyala. Langkah wanita itu berhenti tepat di depanku. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri sangat dekat. Udara di sekitarku menjadi sangat dingin. Lalu, sebuah suara terdengar tepat di samping telingaku. Bisikan pelan. Ruang operasi, jangan dibuka. Aku menahan napas. Beberapa detik kemudian senterku menyala kembali. Lorong itu kosong. Wanita itu sudah tidak ada. Namun di lantai, tepat di depan kakiku, ada jejak air. Jejak kaki basah. Yang perlahan mengarah ke ujung lorong. Menuju tangga. Yang menuju lantai 2, aku berdiri beberapa saat di kaki tangga. Mataku masih menatap ke arah lorong lantai 2 tempat sosok itu tadi berdiri. Namun sekarang lorong itu kembali gelap dan kosong. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara. Hanya kegelapan yang menatap balik ke arahku. Aku mencoba menenangkan napas. Tenang, mungkin cuma bayangan, gumamku pelan. Namun bagian lain dari pikiranku tidak sepenuhnya percaya. Aku sudah cukup sering melakukan investigasi di tempat-tempat terbengkalai. Bayangan bisa menipu mata. Pantulan cahaya juga bisa membuat sesuatu terlihat seperti sosok manusia. Tapi apa yang barusan kulihat terasa terlalu jelas. Terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Aku menoleh ke arah lorong di lantai 1. Sebelum naik ke lantai 2, aku memutuskan untuk memeriksa bagian bawah bangunan terlebih dahulu. Biasanya rumah sakit memiliki beberapa ruang rawat inap di lantai dasar. Lorong yang tadi mengeluarkan suara jatuh itu juga berada di sisi kiri lobi. Aku mengarahkan senter ke sana. Lorong itu panjang. Dindingnya penuh cat yang mengelupas. Beberapa pintu ruangan berjajar di kiri dan kanan. Nomor kamar masih terlihat samar di atas setiap pintu. Aku mulai berjalan masuk ke lorong itu. Langkah kakiku bergema pelan di lantai keramik yang retak. Udara di dalam lorong terasa lebih dingin. Dan lebih lembab. Seolah tempat ini jarang sekali terkena cahaya matahari. Senterku menyorot pintu pertama. Kamar 101. Pintunya terbuka sedikit. Aku mendorongnya perlahan. Engselnya berderit keras. Di dalamnya ada 2 ranjang pasien. Kasurnya sudah tidak ada. Hanya rangka besi yang tersisa. Di sudut ruangan ada tiang infus yang sudah berkarat. Tirai pembatas tempat tidur masih tergantung di langit-langit. Namun warnanya sudah berubah kusam dan penuh jamur. Aku mengarahkan kamera ke seluruh ruangan. Debu menari di udara setiap kali aku bergerak. Tidak ada tanda-tanda aktivitas baru. Aku keluar dari kamar itu dan melanjutkan menyusuri lorong. Kamar demi kamar. Semuanya hampir sama. Kosong. Sepi. Seolah waktu berhenti di tempat ini. Namun ketika aku sampai di kamar 104, aku mendengar sesuatu. Suara. Sangat pelan. Seperti seseorang sedang menarik napas. Aku membeku. Senterku perlahan mengarah ke pintu kamar itu. Pintu kamar 104 tertutup. Namun dari dalam terdengar suara lagi. Kali ini lebih jelas.
seperti seseorang yang sedang terengah-engah. Aku mendekat perlahan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin. Sangat dingin. Aku menekan gagangnya dan membuka pintu perlahan. Pintu itu berderit. Senterku langsung menyapu seluruh ruangan. Kosong. Hanya ada satu ranjang pasien di tengah ruangan. Namun suara itu berhenti begitu pintu terbuka. Aku masuk perlahan. Cahaya senter menyapu lantai. Debu tebal menutupi semuanya. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda seseorang pernah berada di sini. Namun saat aku mendekati ranjang pasien itu, sesuatu bergerak. Tirai di samping ranjang bergoyang perlahan. Padahal tidak ada angin. Aku berdiri diam, menatap tirai itu. Goyangannya pelan, seperti baru saja disentuh seseorang. Aku mengangkat tangan dan menyentuh kain tirai itu. Basah. Aku langsung menarik tanganku. Basahnya bukan seperti air biasa. Lebih lengket. Seperti cairan yang sudah lama mengering. Aku menyorotkan senter lebih dekat. Ada noda hitam di kain tirai itu. Noda besar yang menjalar ke bawah. Seperti sesuatu pernah menetes dari atas. Aku menelan ludah. Dan saat itulah sesuatu jatuh dari ranjang. Bunyi logam kecil menghantam lantai. Aku langsung menyorotkan senter ke bawah. Sebuah gunting medis tergeletak di lantai. Padahal tadi tidak ada apa-apa di atas ranjang itu. Aku sangat yakin. Aku menatap ranjang itu. Kasurnya sudah tidak ada. Hanya rangka besi berkarat. Tidak ada tempat bagi benda itu untuk jatuh. Namun gunting itu sekarang berada di lantai tepat di depan kakiku. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di dalam dada. Aku mengambil gunting itu. Dingin. Seperti baru saja dikeluarkan dari air. Aku meletakkannya kembali di ranjang. Cukup, gumamku. Aku keluar dari kamar itu. Begitu pintu kamar 104 tertutup kembali, suara itu muncul lagi. Napas. Pelan. Terengah-engah. Dari dalam ruangan. Aku berhenti di depan pintu. Namun kali ini aku tidak membukanya lagi. Aku memutuskan melanjutkan menyusuri lorong. Semakin jauh aku berjalan, lorong itu semakin gelap. Lampu di langit-langit sebagian besar sudah jatuh. Beberapa kabel menggantung. Senterku menyinari papan petunjuk di dinding. Ruang rawat inap wanita. Aku berhenti. Lorong di depan tampak lebih panjang. Dan lebih gelap. Ada sesuatu tentang lorong ini yang membuat udara terasa lebih berat. Aku melangkah masuk. Langkah kakiku bergema lebih keras sekarang. Pintu kamar di sini lebih banyak. Sebagian terbuka. Sebagian tertutup rapat. Ketika aku melewati kamar pertama, aku mendengar sesuatu dari dalam. Suara gesekan. Seperti ranjang didorong di lantai. Aku menoleh ke pintu kamar itu. Pintunya terbuka setengah. Senterku menyorot ke dalam. Di dalam ruangan itu ada 3 ranjang pasien. Dan salah satunya bergerak. Pelan. Sangat pelan. Ranjang itu bergeser beberapa sentimeter di lantai. Aku berdiri membeku. Ranjang itu berhenti. Kemudian bergerak lagi. Pelan. Seperti seseorang tak terlihat sedang mendorongnya. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ketika aku sampai di ambang pintu, ranjang itu tiba-tiba berhenti bergerak. Aku menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun saat aku hendak mundur, sesuatu terdengar di lorong belakangku. Langkah kaki. Pelan. Aku menoleh cepat. Lorong itu kosong. Namun langkah itu masih terdengar. Tok. 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 Seperti seseorang berjalan perlahan mendekat. Aku memutar senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu semakin dekat. Semakin jelas. Aku mundur 1 langkah. Dan saat itulah aku melihatnya. Di ujung lorong,
Seorang wanita berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus. Dia mengenakan gaun pasien berwarna putih. Gaun itu basah. Air menetes dari ujung kainnya ke lantai. Wanita itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Kemudian perlahan, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan dia menatap lurus ke arahku. Aku tidak bergerak. Tubuhku terasa kaku. Wanita itu mulai berjalan. Pelan. Langkahnya tidak bersuara. Namun air terus menetes dari pakaiannya. Semakin dekat. Semakin jelas. Jarak kami tinggal sekitar 10 meter. 5 meter. 3 meter. Dan tiba-tiba, lampu senterku mati. Lorong itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Aku menekan tombol senter beberapa kali. Tidak menyala. Langkah wanita itu berhenti tepat di depanku. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri sangat dekat. Udara di sekitarku menjadi sangat dingin. Lalu, sebuah suara terdengar tepat di samping telingaku. Bisikan pelan. Ruang operasi, jangan dibuka. Aku menahan napas. Beberapa detik kemudian senterku menyala kembali. Lorong itu kosong. Wanita itu sudah tidak ada. Namun di lantai, tepat di depan kakiku, ada jejak air. Jejak kaki basah. Yang perlahan mengarah ke ujung lorong. Menuju tangga yang menuju lantai 2. Jejak kaki itu masih terlihat jelas di lantai. Basah. Mengkilap di bawah cahaya senterku. Jejak itu kecil. Seperti jejak kaki seorang wanita. Aku berdiri beberapa detik menatapnya. Air yang menetes dari jejak itu perlahan menyebar ke sela-sela keramik yang retak. Yang aneh, lantai di sekitar lorong benar-benar kering. Hanya jejak kaki itu yang basah. Seolah seseorang baru saja berjalan melewati tempat ini dengan tubuh yang masih dipenuhi air. Aku menelan ludah. Lalu perlahan mengikuti jejak itu. Setiap langkah terasa semakin berat. Lorong di belakangku kini terasa lebih gelap. Seperti kegelapan yang perlahan menutup jalan keluar. Jejak kaki itu terus memanjang. Keluar dari lorong rawat inap wanita. Melewati lobi. Menuju tangga yang tadi kulihat. Tangga menuju lantai 2. Aku berhenti di depan tangga itu. Jejak kaki basah itu menaiki anak tangga satu persatu. Namun anehnya, jejak itu berhenti di tengah tangga. Aku menyinari tangga dengan senter. Beberapa anak tangga pertama basah oleh jejak kaki. Namun setelah itu, tidak ada apa-apa. Seolah orang yang meninggalkan jejak itu tiba-tiba menghilang di tengah jalan. Aku menatap tangga itu beberapa detik. Perasaan tidak nyaman mulai menekan dadaku. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Aku mulai menaiki tangga. Setiap langkah membuat debu beterbangan. Pegangan tangga terasa dingin saat ku sentuh. Ketika aku mencapai anak tangga terakhir, udara di lantai 2 terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih sunyi. Seolah suara dari dunia luar tidak mampu menembus tempat ini. Lorong lantai 2 jauh lebih panjang dari yang kubayangkan. Deretan pintu ruangan berjajar di kiri dan kanan. Sebagian pintu tertutup. Sebagian terbuka. Di dinding dekat tangga ada papan petunjuk lama. Tulisan di papan itu masih bisa terbaca. Ruang operasi. Laboratorium. Ruang perawat. Ruang penyimpanan obat. Aku menyorotkan senter ke sepanjang lorong. Cahaya senter memantul di dinding yang kotor. Bayangan pintu-pintu ruangan terlihat seperti mulut hitam yang menunggu. Saat aku melangkah masuk ke lorong itu, sesuatu terdengar dari jauh. Suara logam. Krek. Seperti sesuatu digeser. Aku berhenti. Mendengarkan. Sunyi. Aku melanjutkan langkah. Lorong itu terasa jauh lebih panjang dari lantai 1. Langkah kakiku menggema pelan. Aku berhenti di depan sebuah ruangan dengan tulisan pudar di atas pintunya. Ruang perawat. Pintunya terbuka sedikit. Aku mendorongnya perlahan. Ruangan itu tampak seperti kantor kecil.
Ada meja panjang, beberapa kursi, lemari arsip yang pintunya terbuka. Berkas-berkas lama berserakan di lantai. Sepertinya seseorang pernah mencari sesuatu di sini. Aku mengarahkan senter ke meja. Ada buku catatan tua di atasnya. Debu menutup hampir seluruh permukaannya. Aku meniup debu itu. Judul di sampulnya mulai terlihat. Catatan shift malam. Tulisan di sana hampir tidak terbaca karena tinta yang melebar. Namun satu kalimat masih jelas. Direktur rumah sakit memerintahkan ruangan itu ditutup. Tidak ada yang boleh membukanya lagi. Aku menutup buku itu perlahan. Saat itulah, suara lain terdengar. Dari lorong. Langkah kaki. Pelan. Tok. 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 Aku langsung mematikan senter. Refleks. Ruangan itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Aku bisa mendengar sesuatu berdiri di luar. Beberapa detik berlalu. Kemudian langkah itu berjalan lagi. Menjauh. Perlahan. Aku menyalakan senter kembali. Lorong di luar kosong. Namun pintu ruangan di ujung lorong sekarang terbuka. Padahal sebelumnya tertutup. Tulisan di atas pintu itu membuat napasku tertahan. Ruang operasi. Aku berjalan perlahan ke arah sana. Ada 3 pintu ruang operasi berjajar. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Pintu ruang operasi nomor 1 terbuka. Di dalamnya ada meja operasi besar di tengah ruangan. Lampu operasi menggantung di langit-langit. Semua peralatan sudah berkarat. Ruangan itu kosong. Ruang operasi nomor 2 juga sama. Kosong. Sepi. Namun ketika aku berdiri di depan ruang operasi nomor 3, aku berhenti. Pintunya tertutup rapat. Ada rantai besar melilit gagangnya. Dan gembok tua menggantung di sana. Seolah seseorang benar-benar ingin memastikan pintu itu tidak pernah dibuka lagi. Aku menyorotkan senter ke bawah pintu. Ada celah kecil antara pintu dan lantai. Dari celah itu, sesuatu mengalir keluar. Air. Tipis. Menyebar di lantai lorong. Sama seperti jejak kaki wanita tadi. Aku mundur 1 langkah. Lalu sesuatu terdengar dari dalam ruangan. Suara logam. Krek. Krek. Seperti alat operasi yang saling bergesekan. Kemudian, sesuatu menghantam pintu dari dalam. Brak. Aku langsung mundur. Rantai di pintu itu bergetar. Suara dari dalam kembali terdengar. Pelan. Serak. Seperti seseorang yang berusaha berbicara setelah lama tidak bersuara. Aku menahan napas. Lalu suara itu terdengar jelas. 1 kalimat. Berbisik dari balik pintu ruang operasi nomor 3. Buka pintunya. Aku tidak bergerak. Tanganku masih memegang senter yang sedikit bergetar. Suara itu datang lagi. Lebih pelan. Lebih dekat ke pintu. Buka. Kemudian sesuatu menekan pintu dari dalam. Rantai di gagang pintu bergerak perlahan. Seolah ada tangan dari sisi lain yang mencoba menariknya. Dan saat itulah, lampu operasi di dalam ruangan itu tiba-tiba menyala. Cahayanya menembus celah pintu. Menerangi lorong dengan cahaya putih yang pucat. Cahaya putih dari dalam ruang operasi nomor 3 merembes keluar melalui celah di bawah pintu. Lorong yang sebelumnya gelap kini dipenuhi cahaya pucat yang terasa tidak wajar. Lampu-lampu di seluruh rumah sakit ini seharusnya sudah lama mati. Listrik bangunan ini sudah diputus bertahun-tahun lalu. Namun sekarang cahaya itu jelas ada. Nyala lampu operasi yang terang dan dingin. Tanganku terasa kaku memegang senter. Aku berdiri di depan pintu itu tanpa bergerak. Di balik pintu, suara logam kembali terdengar. Krek. Krek. Seperti alat bedah yang bergeser di atas meja stainless steel. Kemudian terdengar sesuatu yang lain. Suara napas. Berat. Serak. Seolah seseorang sedang berusaha bernapas dengan paru-paru yang rusak. Buka. Bisikan itu terdengar lagi.
Kali ini jauh lebih dekat dengan pintu. Aku mundur 1 langkah. Rantai di gagang pintu bergetar lagi. Pelan. Seperti ada tangan yang mencoba menariknya dari sisi lain. Brak! Sesuatu menghantam pintu dari dalam. Pintu logam itu bergetar keras. Aku hampir menjatuhkan senterku. Suara dari dalam ruangan menjadi lebih jelas sekarang. Bukan hanya satu suara. Ada lebih dari satu. Bisikan-bisikan. Suara napas. Dan sesuatu yang terdengar seperti tangisan. Aku menyorotkan senter ke celah pintu. Cahaya dari dalam ruangan terlalu terang sehingga sulit melihat ke dalam. Namun aku bisa melihat bayangan bergerak di balik pintu. Bayangan yang tidak hanya satu. Ada beberapa. Seperti orang-orang yang berdiri di sekitar meja operasi. Aku menelan ludah. Pikiranku mulai dipenuhi kemungkinan yang tidak masuk akal. Namun rasa penasaran kembali mengambil alih. Aku mendekati pintu itu lagi. Rantai yang melilit gagangnya sudah tua dan berkarat. Gemboknya juga terlihat rapuh. Jika aku benar-benar mau, aku bisa membuka pintu itu. Aku ingat kalimat terakhir dari email yang kuterima. Jangan pernah membuka pintu ruang operasi nomor 3. Namun sekarang aku berdiri tepat di depannya. Dan sesuatu di dalam ruangan itu jelas tahu aku ada di sini. Buka? Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Seperti tepat di balik pintu. Tanganku bergerak perlahan menuju rantai itu. Logamnya dingin. Sangat dingin. Saat aku menyentuhnya, suara di dalam ruangan langsung berhenti. Sunyi. Senyap total. Seolah sesuatu sedang menunggu. Aku menarik napas panjang. Lalu mencoba menggoyangkan rantai itu sedikit. Gemboknya berderit. Dan dalam sekejap, lampu operasi di dalam ruangan padam. Lorong kembali gelap. Hanya cahaya senterku yang tersisa. Aku membeku. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara dari dalam ruangan. Tidak ada gerakan. Hanya sunyi yang menekan dari segala arah. Aku mundur perlahan. Sesuatu terasa tidak benar. Sangat tidak benar. Saat aku berbalik hendak menjauh dari pintu itu, sesuatu muncul di ujung lorong. Wanita itu. Dia berdiri di sana. Persis seperti yang kulihat di lantai 1. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Gaun pasien putih yang dikenakannya masih basah. Air menetes perlahan ke lantai. Namun kali ini aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat. Sangat pucat. Matanya cekung dan gelap. Seperti seseorang yang tidak pernah tidur selama berhari-hari. Dia tidak bergerak. Hanya menatap lurus ke arahku. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Tubuhku terasa berat. Seperti kakiku menolak bergerak. Wanita itu mulai berjalan. Langkahnya lambat. Sangat lambat. Air terus menetes dari pakaiannya. Setiap tetesan terdengar jelas di lantai keramik lorong. Tik. 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 Dia semakin dekat. 10 meter. 5 meter. 3 meter. Aku akhirnya memaksa kakiku bergerak mundur. Namun saat aku mundur, punggungku menyentuh pintu ruang operasi nomor 3. Wanita itu berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya 1 meter. Untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya sepenuhnya. Ada bekas jahitan panjang di lehernya. Seperti luka operasi yang pernah dibuka. Bibirnya pucat. Namun perlahan, bibir itu bergerak. Dia berbisik. Jangan buka pintu itu. Suaranya lemah. Hampir seperti napas. Aku menatapnya dengan bingung. Kenapa? Tanyaku tanpa sadar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya perlahan menoleh ke arah pintu di belakangku. Lalu kembali menatapku. Karena mereka masih di dalam. Kalimat itu membuat dadaku terasa dingin. Mereka siapa? Wanita itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya perlahan. Tangannya kurus. Pucat. Ujung jarinya bergetar. Dia menunjuk ke arah pintu ruang operasi nomor 3.
3 pasien terakhir. Dia berhenti sejenak. Suara napasnya terdengar berat. Tidak pernah keluar dari ruangan itu. Aku menoleh sebentar ke arah pintu di belakangku. Rantai di gagang pintu itu kini bergerak lagi. Pelan. Berderit. Seolah seseorang di dalamnya sedang menariknya perlahan. Brak! Sesuatu kembali menghantam pintu dari dalam. Kali ini jauh lebih keras. Rantai itu bergetar kuat. Wanita di depanku tidak bergerak. Matanya tetap menatapku. Namun wajahnya sekarang dipenuhi ketakutan. Mereka tidak mati, bisiknya. Aku merasakan udara di lorong semakin dingin. Mereka ditinggalkan. Suara benturan dari dalam ruangan semakin keras. Brak! 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 Rantai di pintu itu mulai melonggar. Gemboknya berderit. Wanita itu mundur 1 langkah. Matanya melebar. Kalau pintu itu terbuka. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun aku sudah mengerti. Aku segera meraih rantai di gagang pintu. Berusaha menahannya agar tidak terlepas. Namun sesuatu dari dalam menariknya dengan kekuatan besar. Logam itu bergetar keras di tanganku. Dan tiba-tiba, gemboknya terlepas. Rantai itu jatuh ke lantai dengan suara keras. Pintu ruang operasi nomor 3 terbuka sedikit. Cahaya putih menyilaukan memancar keluar dari dalam ruangan. Dan dari celah pintu itu, sebuah tangan muncul. Tangan pucat. Penuh luka operasi. Perlahan, tangan itu meraih keluar dari kegelapan ruang operasi. Tangan itu keluar perlahan dari celah pintu. Pucat. Kurus. Kulitnya penuh bekas jahitan operasi yang panjang dan kasar. Jari-jarinya gemetar saat meraih udara di luar ruangan. Aku mundur refleks. Pintu ruang operasi nomor 3 terbuka sedikit lebih lebar. Cahaya putih dari dalam ruangan menyilaukan mataku. Udara dingin keluar dari sana. Bau yang sangat kuat langsung menyergap hidungku. Bau antiseptik. Bau obat. Dan sesuatu yang jauh lebih busuk. Seperti sesuatu yang sudah lama membusuk di tempat tertutup. Tangan itu kini menggenggam tepi pintu. Kemudian sebuah kepala muncul perlahan dari balik pintu. Wajahnya membuat dadaku terasa berhenti berdetak. Kulit wajah itu pucat keabu-abuan. Sebagian kulitnya seperti terkelupas. Namun yang paling mengerikan adalah bekas sayatan operasi yang menjalar dari leher hingga dada. Matanya terbuka. Tapi kosong. Seperti mata orang mati. Makhluk itu perlahan keluar dari ruangan. Tubuhnya mengenakan pakaian pasien yang robek. Langkahnya tidak stabil. Namun ia terus bergerak maju. 1 langkah. 2 langkah. Aku mundur lagi. Namun tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Wanita yang tadi berdiri di depanku sudah tidak ada. Lorong itu sekarang kosong. Hanya aku dan makhluk yang keluar dari ruang operasi itu. Lalu sesuatu bergerak lagi di dalam ruangan. 1 tangan lain muncul dari balik pintu. Kemudian kepala lain. Lalu tubuh lain. 1 demi 1 mereka keluar. 3 orang. 3 pasien. Tubuh mereka dipenuhi bekas operasi yang aneh. Seperti tubuh yang dibuka berkali-kali. Mata mereka semua kosong. Namun kepala mereka perlahan menoleh ke arahku secara bersamaan. Aku mundur cepat. Jantungku berdetak sangat keras. Langkah kakiku mundur ke lorong. Makhluk-makhluk itu keluar sepenuhnya dari ruang operasi. Namun yang aneh, mereka tidak mengejarku. Mereka hanya berdiri di depan pintu. Seolah sesuatu masih berada di dalam ruangan itu. Aku menatap mereka dengan napas tidak teratur. Lalu sesuatu keluar dari dalam ruang operasi. Bukan pasien. Sosok yang jauh lebih tinggi. Perlahan melangkah ke lorong. Dia mengenakan jas dokter yang sudah kotor dan penuh noda gelap. Masker operasi masih menggantung di wajahnya. Tangannya memegang sesuatu. Pisau bedah panjang. Sinar lampu lorong memantul di permukaan logamnya. Sosok itu berhenti di depan pintu. Kepalanya perlahan menoleh ke arahku. Matanya terlihat dari balik masker. Kosong.
Namun ada sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kosong. Ada rasa lapar. Dia melangkah maju. 3 pasien tadi langsung menyingkir ke samping. Seperti mereka tunduk padanya. Aku mundur lagi. Sampai punggungku menyentuh dinding lorong. Sosok dokter itu berhenti sekitar 5 meter dariku. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dia berbicara. Suaranya berat. Serak. Namun jelas. Akhirnya ada yang kembali. Aku tidak menjawab. Tubuhku terasa seperti membeku. Dokter itu mengangkat pisaunya sedikit. Sudah lama sekali kami menunggu. Aku menelan ludah. Apa yang terjadi di sini? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutku. Dokter itu tidak langsung menjawab. Dia menoleh sebentar ke arah 3 pasien di belakangnya. Kemudian kembali menatapku. Eksperimen? Satu kata itu terasa berat di udara. Rumah sakit ini bukan hanya tempat merawat orang sakit. Dia melangkah 1 langkah lagi. Direktur rumah sakit memulai sebuah penelitian. Aku menatapnya tanpa bergerak. Mencari cara mengalahkan kematian. Lorong terasa semakin dingin. Pasien-pasien yang sekarat dibawa ke ruang operasi ini. Dia menunjuk pintu di belakangnya. Operasi dilakukan berulang kali. Pisau di tangannya berkilat. Namun sesuatu berjalan sangat salah. 3 pasien di belakangnya bergerak pelan. Seperti mayat yang dipaksa berdiri. Tubuh mereka tidak mati. Dia berhenti. Namun juga tidak hidup. Aku menatap mereka. Makhluk-makhluk itu berdiri diam seperti boneka rusak. Ketika eksperimen itu gagal, rumah sakit ditutup. Suara dokter itu semakin pelan. Semua orang pergi. Dia menunduk sedikit. Dan kami? Dia mengangkat kepalanya lagi. Ditinggalkan. Sunyi memenuhi lorong. Beberapa detik berlalu. Lalu aku berkata sesuatu yang bahkan tidak sempat kupikirkan. Tapi, wanita di lorong itu bilang kalian tidak boleh keluar. Dokter itu berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Dia terlihat bingung. Wanita? Aku mengangguk. Pasien. Gaun putih. Rambut panjang. Dokter itu diam. Beberapa detik. Kemudian, dia tertawa. Suara tawanya pelan. Namun penuh sesuatu yang sangat tidak wajar. Wanita itu? Dia menunjuk ke arahku perlahan dengan pisau bedahnya. Bukan pasien. Darahku terasa dingin. Dokter itu melanjutkan. Dia dokter yang memulai eksperimen ini. Aku menatapnya. Tidak percaya. Direktur rumah sakit. Dia menoleh ke arah ruang operasi. Dia mengunci kami di dalam ruangan itu. Suara napas para pasien di belakangnya terdengar berat. Dan melarikan diri. Aku terdiam. Namun kemudian sesuatu terasa salah. Sangat salah. Aku mengingat sesuatu. Jejak kaki. Air. Gaun pasien basah. Aku perlahan menggeleng. Tidak, itu tidak mungkin. Dokter itu memiringkan kepalanya sedikit. Kenapa tidak? Tanganku mulai gemetar. Aku melihat wajahnya. Suaraku hampir tidak keluar. Lehernya, ada bekas operasi. Dokter itu berhenti tertawa. Lalu perlahan dia berkata, "Benar." Aku menatapnya. Dan saat itulah semuanya terasa runtuh di dalam kepalaku. Dokter itu mengangkat pisaunya sedikit. Karena operasi terakhir. Dia menunjuk ke ruang operasi nomor 3. Dilakukan padanya. Lorong tiba-tiba terasa sangat sunyi. Sangat dingin. Aku menoleh perlahan ke belakangku. Wanita itu berdiri di sana. Persis di belakangku. Lebih dekat dari sebelumnya. Matanya menatap lurus ke arahku. Namun sekarang wajahnya berbeda. Lebih pucat. Lebih kosong. Air tidak lagi menetes dari pakaiannya. Dia tersenyum. Perlahan. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia.
Kemudian dia berbisik tepat di telingaku. Kau membuka pintunya. 3 hari setelah malam itu, mobilku masih ditemukan terparkir di pinggir jalan dekat rumah sakit tua di Soreang. Kuncinya masih tergantung di dashboard. Pintu mobil terkunci dari dalam. Namun pemiliknya tidak pernah ditemukan. Polisi sempat memeriksa area sekitar rumah sakit. Mereka masuk ke halaman bangunan yang sudah lama terbengkalai itu. Namun tidak ada tanda-tanda seseorang pernah masuk ke dalam. Debu di lantai dekat pintu utama tidak menunjukkan jejak kaki baru. Seolah tidak ada siapapun yang pernah melewati pintu itu selama bertahun-tahun. Namun satu barang ditemukan di dalam mobil. Tas ransel hitam yang berisi kamera. Kamera itu masih menyala ketika ditemukan. Baterainya hampir habis. Di dalamnya terdapat satu rekaman terakhir. Rekaman itu berdurasi 47 menit. Polisi memutar video itu untuk memastikan apakah ada petunjuk tentang hilangnya pemilik kamera. Rekaman dimulai dengan gambar halaman rumah sakit. Kabut malam. Rumput liar. Bangunan tua yang berdiri gelap di depan kamera. Suara pria terdengar dari balik kamera. Dia berbicara pelan. Menjelaskan bahwa dia sedang melakukan investigasi di rumah sakit terbengkalai. Rekaman itu kemudian berlanjut ke dalam bangunan. Lobi. Lorong rawat inap. Kamar pasien. Semua tampak kosong. Namun setelah sekitar 20 menit, sesuatu mulai muncul di rekaman. Di salah satu lorong, kamera sempat menangkap bayangan seseorang berdiri di ujung koridor. Bayangan itu terlihat seperti wanita dengan rambut panjang. Namun ketika kamera menyorot ke arah sana lagi, lorong itu sudah kosong. Rekaman terus berlanjut. Suara langkah kaki. Bisikan. Pintu yang bergerak sendiri. Semua terdengar jelas di dalam video. Namun hal yang paling aneh terjadi pada menit ke-39. Kamera sedang menyorot lorong lantai 2. Di depan pintu ruang operasi nomor 3. Suara napas pria itu terdengar sangat jelas. Kemudian suara lain terdengar. Bisikan. Namun suara itu tidak terekam dengan jelas. Seolah berasal dari tempat yang sangat dekat dengan mikrofon. Lalu kamera bergerak perlahan. Menyorot pintu ruang operasi nomor 3. Pintu itu terlihat tertutup. Dengan rantai dan gembok masih terpasang. Tidak ada tanda-tanda pernah dibuka. Rekaman itu kemudian bergetar. Seolah kamera dipegang oleh tangan yang gemetar. Dan saat itulah sesuatu muncul di belakang pria itu. Sosok wanita. Berdiri hanya beberapa langkah dari kamera. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun pasiennya tampak basah. Namun dalam rekaman, wanita itu terlihat berbeda dari yang dijelaskan oleh pria tersebut dalam ceritanya. Gaun yang dikenakannya bukan gaun pasien biasa. Di dada kirinya terdapat sebuah name tag kecil. Tulisan pada name tag itu masih bisa terbaca ketika polisi memperbesar gambar rekaman. Nama itu tertulis jelas. Dr. Ratna Mahendra, direktur rumah sakit yang dulu pernah memimpin tempat itu. Namun yang lebih aneh lagi, dokter itu tercatat meninggal 12 tahun lalu. Mayatnya ditemukan di dalam rumah sakit yang sama. Di sebuah ruang operasi. Tubuhnya berada di atas meja operasi. Dengan luka operasi terbuka di lehernya. Kasus itu tidak pernah dijelaskan secara resmi. Polisi saat itu menyimpulkan kematiannya sebagai kecelakaan kerja. Namun setelah rumah sakit ditutup, tidak ada satupun staf yang mau kembali ke bangunan itu. Rekaman kamera kembali berlanjut. Wanita itu perlahan mendekati pria yang memegang kamera. Namun pria itu tidak terlihat menyadari bahwa ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dia masih menyorot pintu ruang operasi nomor 3. Suara rantai di pintu terdengar berderit. Namun pintu itu tidak pernah terbuka. Kemudian kamera jatuh. Gambar di layar miring. Namun sebelum rekaman berakhir, sesuatu terlihat jelas di layar. Lorong rumah sakit yang kosong. Dan pintu ruang operasi nomor 3 yang masih tertutup. Namun di lantai lorong, tiba-tiba muncul sesuatu. Jejak kaki basah. Jejak itu muncul satu persatu. Seolah seseorang sedang berjalan keluar dari ruang operasi. Padahal pintunya tidak pernah terbuka. Jejak itu terus muncul. Perlahan. Menuju arah kamera.
sampai akhirnya berhenti tepat di depan lensa. Beberapa detik kemudian, sebuah tangan muncul di layar. Tangan pucat, penuh bekas jahitan operasi. Tangan itu perlahan mengambil kamera dari lantai. Gambar di layar bergerak naik. Kamera kini menghadap langsung ke wajah seseorang. Bukan wanita itu. Bukan juga pria pemilik kamera. Melainkan seorang pria lain. Pria dengan wajah pucat. Kulitnya penuh bekas sayatan operasi. Matanya terbuka, namun kosong. Pria itu menatap lurus ke kamera selama beberapa detik. Kemudian dia berbicara. Suaranya pelan, serak, namun jelas terekam. Dia sudah membuka pintunya. Lalu layar kamera menjadi gelap. Rekaman berakhir. Namun satu hal terakhir ditemukan oleh polisi ketika mereka memeriksa file video itu lebih dalam. Di detik terakhir rekaman, tepat sebelum layar benar-benar gelap, terdengar suara lain di belakang pria itu. Suara wanita. Berbisik sangat pelan. Namun masih bisa didengar dengan jelas ketika volume diperbesar. Suara itu berkata, "Sekarang, kita bisa keluar."